Oke. Ah, Oke, kelihatan Bapak-bapak dan enggak. Ibu-ibu? Enggak. Belum, Pak. Udah, Pak. Nah, oke. Baik, materi kita hari ini tentang looping structure, ya, ditambah dengan materi object list dan combo box. Kemarin kita sudah belajar mengenai runtunan, variabel, kemudian kemarin seleksi. Nah, sekarang itu adalah looping. Ya, looping itu adalah iterasi. Iterasi itu adalah pengulangan. Ya, nah itu adalah salah satu fondasi di dalam bahasa di dalam pemrograman, ya, apapun itu bahasa pemrogramannya, termasuk pemrograman Microsoft Access seperti itu. Nah, pendahuluan di sini pastinya harus kita sampaikan dulu pengertiannya. Apa sih itu looping structure, ya. Nah, itu looping atau diistilahkan dengan iterasi atau perulangan, bukan literasi ya, iterasi ya, atau perulangan, ya. Itu adalah instruksi program yang memerintahkan suatu tugas itu diulang-ulang, ya, berdasarkan kondisi tertentu. Nah, pengulangan ini itu harus dikendalikan jumlahnya oleh aplikasi dan tergantung dari kondisi yang diinginkan, ya. Contohnya mungkin dalam kehidupan nyata itu misalkan kalian nih biasanya waktu zaman saya sekolah itu kan kalau nakal, ya. Kalau saya berjanji tidak akan nakal lagi gitu, ya. Nah, itu biasanya ditulis tuh di dalam buku, ya, harus nulis misalkan 10 Ditulis lembar. banyak ya, Pak? Iya, itu. Kalau kalian kan nggak zamanin, ya. Kalau saya zamanin tuh kayak gitu, ya. Alhamdulillah udah, Pak, dulu, Pak. Oh, dulu. Oh, berarti kamu tua kalau gitu, ya. Ya, jadi ditulis tuh di buku, misalkan tulis 10 halaman. Nah, itu kan sebetulnya tugasnya satu, tapi diulang gitu loh, ya. Jadi di dalam bahasa Microsoft Access, ya, atau misalkan bahasa pemrograman VBA, Visual Basic Application, itu nggak usah nulis sebanyak, misalkan dalam satu baris buku itu ada 100, ya, 100 dikali 10 ya berarti kan 1000, ya. Berarti nggak harus ditulis 1000 gitu loh, ya. Cukup hanya satu tapi diulang sebanyak sekian kali gitu loh. Ya, jadi seperti itulah itu contohnya gitu, ya. Nah, jadi perulangan ini akan terus dilakukan, ya. Selama apa? Selama kondisinya itu kondisi yang dibandingkan itu terpenuhi, ya, memenuhi syarat atau bernilai true. Nah, apabila kondisi perbandingannya itu bernilai salah atau false, ya, looping itu akan berhenti, ya, sehingga proses pemrograman atau kode program itu akan membaca di bawah perulangan tersebut. Seperti itu. Intinya seperti itulah, ya, intinya untuk yang namanya iterasi gitu atau pengulangan, contoh yang tadi saya sampaikan, ya. Nah, di dalam pemrograman akses, ya, dalam VBA itu sendiri terdiri dari 5, ya. Dari 5 struktur pengulangan. Kata siapa? Ya, bukan kata saya, ya. Kata buku. Ya, saya juga dari buku ini ngambilnya. Ya, kalian bisa lihat nanti referensi siapa gitu, ya. Kalau mau baca asli bukunya gitu. Nah, apa saja? Do while, ya, do until, loop while, loop until, and for, ya, dan for. Ini adalah struktur pengulangan, ya. Sama hanya kemarin if, ya, atau seleksi atau kondisi itu ada 2 struktur, ya, ada if, ada select case. Terserah Anda mau pakai yang mana gitu loh, ya. Yang penting saya udah sampaikan, ya, amunisinya atau materinya seperti itu. Nah, masuk ke do while di sini, ya. Nah, do while di sini adalah perulangan yang melakukan pengulangan secara terus-menerus, ya, selama, while di sana kan selama, ya. Berarti ada suatu kondisi yang harus memenuhi syarat atau bernilai true. Seperti itu, ya. Kalau misalkan saya akan menulis saya berjanji tidak akan nakal sampai dengan 100. Ya, kalau komputer itu akan terus melakukan, ya, sampai dengan dia itu jumlahnya itu adalah 100 gitu. Karena kondisinya tidak terpenuhi atau bernilai false, ya, itu berarti tidak akan melanjutkan, ya. Jadi perulangan ini
ya akan terus-menerus dijalankan sampai kondisinya tidak lagi memenuhi syarat atau false. Ya, setelah itu akan berhenti. Ya, perlongan ini diawali dengan kata cadang atau keyword ya do while dan diakhiri dengan kata cadang loop. Nah, seperti ini ya keywordnya. Do while ya ini ya kondisinya ya. Kondisinya itu apa yang mau dibandingkan biasanya sehingga bernilai true and false seperti itu ya. Saya coret dulu. Ya, jadi seperti itu ya, ini kondisinya nih. Ya. Ekspresinya ya codingnya apa gitu ya. Ya codingnya apa sampai dengan dia baca ke bawah seperti itu ya. Nah, kondisi di sini ya pastinya yang dibandingkan ekspresi itu adalah kode program ya. Apapun kode programnya bisa lebih 1 atau 5 ya. Jika kondisinya terpenuhi seperti itu. Ya, contoh misalkan ya dalam buku itu dicontohkan ini. Dim ya di sini ya, dim ya, dim x as integer ya di sini. Do while ya x lebih kecil dari y. Dia akan menjalankan ya kalau misalkan variabel x itu lebih dari x itu lebih kecil dari y gitu. Contoh misalkan saya isi misalkan apa namanya x-nya misalkan ya x-nya itu misalkan 1 ya, x-nya misalkan 1. Kemudian untuk y-nya itu saya misalkan 2 misalkan isinya 2. Jalan nggak dia? Apakah 1 lebih kecil dari 2? Ya, terus saja. Dia akan mengeluarkan message box ini. X is less than Y. Seperti itu. Atau seperti ini. Ya, int nilai sama dengan 1. Do while int nilai lebih kecil dari 5. Int. Nah, ini ya, Anda apa perbedaannya antara ini dengan ini? Ya, ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu di sini tidak ada yang namanya counter. Nih. Tidak ada ini. Ya. Sehingga apa? Ya. Sehingga dia yang ini ya, itu akan secara terus-menerus. Ini akan membuat apa namanya komputer Anda jadi hang nih. Kenapa? Dia muter terus nih. Kenapa? Karena dia tidak ada ininya. Jadi kondisinya dia bernilai terus apa namanya? Bernilai benar terus. Kenapa? Karena 1 lebih kecil dari 2. Ya terus. Kenapa tidak ada yang namanya ini? Ya, X-nya harusnya ditambahin. X gitu. Ya, X sama dengan ya X tambah 1. Ya, sebagai apa nanti fungsinya? Sebagai counter gitu loh. Ya, gitu. X tambah 1 apa ini? Nah, sini. Supaya saya bisa apa nih? Ya, jadi di sini harus ada yang namanya X tambah 1. Ya, paham ya? Sini ya. Harus ada X tambah 1 gitu. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini kayaknya enakan di PowerPoint deh ya. Saya buka PowerPoint-nya dulu deh supaya bisa apa namanya coret-coret. Kalau di PDF kayaknya agak susah atau sayanya nggak bisa kali. Oke, sebentar. Sesi. Oke, saya langsung nanti praktekkan kalau misalkan ada ininya. Ada waktunya. Nah, ini lumayan banyak sekitar 50 slide ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Oke, sampai sini ya. Oke, saya buka apa ini pointer option. Kan. Ya. Jadi seperti itu ya. Di sini harusnya ada yang namanya apa namanya counter ya, di mana x sama dengan x plus 1. Ya. Kalau tidak ada ini ya, ini akan apa namanya? Akan muter terus gitu loh. Message box-nya akan keluar terus ya. Kemungkinan akan hang komputer Anda ya. Ya, untuk meminimalisir hang kita bisa menggunakan kontrol pause break pada keyboard bersamaan ya, supaya keluar dari apa looping ini ya. Ini nggak akan ada akhirnya kalau gini. Kalau tidak ada ini ya, seperti itu. Makanya disebut kalau ini lancar kalau ini. Kenapa? Karena ada ini. Ada counter. Ini istilahnya namanya counter nih. Ya, int sama dengan int. Supaya apa? Supaya nanti dia nilainya false gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya, di mana
ekspresi itu akan dijalankan di antara blok do dan loop gitu loh, di antara ini. Ya, seperti itu. Ya. Do, ya ini contoh juga ya sama tadi. Nah, makanya di sini disebutkan. In this loop, it's possible that X is less than Y, ya, preventing the statement instead the loop from ever executing. Ya, jadi di sini ya, tadi sudah saya sampaikan, ini akan terus loop, akan terus berulang. Gitu. Kenapa? Karena statement yang dieksekusi tadi ya, itu bernilai true. Ya. Sehingga ya, dengan kata lain ya, tidak menemukan ya kondisi yang bernilai false. Ya, makanya butuh yang namanya counter tadi, X sama dengan X plus 1. Ya, seperti itu. Itu untuk dua. Ya, ini contohnya ya. Yang tadi kita tambahkan yang namanya ini. Nih. Ya, supaya tidak terjadi looping ya, seperti itu. Ya. Oke, itu do while. Perlu dicontohkan nggak? Bapak-bapak, Ibu-ibu? Iya, Pak. Perlu ya? Oke, kalau perlu saya coba buka lagi. Oke, skat dulu. Oke, saya buka ya di sini. Ini saya tutup dulu. Ya, di sana sebetulnya contohnya sudah ada. Ya, cuma supaya agak berbeda contohnya. Jadi oke, contoh ya. Step dulu. Oke, saya buat form ya, misalkan di sini saya buat form ya. Saya buat form di sini misalkan ada tombol button ya. Nah, ini. Nah, sini. Kemudian di sini ada bisa boleh combo, boleh list box ya di sana. Ya, diganti. Oke, list box ya, ada list box nih. Nah, gitu ya. Ini list box, name-nya saya nggak ubah, namanya hanya ininya saja yang saya ubah. Raw source-nya jadi value list ya. Itu saja. Nah, di sini saya hapus ini. Nah, oke. Ya. Di sini saya pakai dulu tadi do while ya, misalkan do while. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Name-nya misalkan ini supaya ini cmd do while. Ya. Nah, misalkan saya pengen menampilkan ya, tadi ya. Saya berjanji tidak akan nakal 10 kali. Saya menggunakan while. Ya, ini on kliknya buat ini. Ya, dim misalkan. Jumlahnya sebagai tipe datanya itu adalah integer, ya. Saya masukkan ya. N ya. Berapa yang akan kita tulis misalkan? N-nya saya isinya 1, ya. Tadi kan do while. Ya. Do while N lebih kecil dari 10. Loop katanya. Loop. Gitu, ya. Lakukan selama N itu lebih kecil dari 10. Seperti itu, ya. Di sini saya masukkan list box ya, list 1 titik add item colon add item misalkan ya, saya nggak akan nakal. Nah, seperti itu ya, supaya kelihatan ininya n keberapa ya. Saya masukkan di sini n ya. Sini plus, jangan lupa pakai str. Ya, konversi angka. And then don't forget ya, jangan lupa untuk menambahkan n
plus 1. Ini adalah counter. Saya tulis nih sini. Counter. Ya, kalau nggak ada ini bisa looping terus. Ya, seperti itu. Oke, saya coba jalankan di sini ya. While. Nah, lihat. Saya berjanji saya nggak akan nakal, saya nggak akan nakal, saya nggak akan nakal. Nah, cuma 9. Kenapa 9? Ada yang tahu? Harusnya kan 10. Kenapa coba? Ya, kita lihat di kondisi sini. Ya. Ya, kondisi ini sini. Pertama, N diisi dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Nih, saya buat nih di sini. Ya. Ininya analoginya. Ya, ini variabel N. Ya, ini output. N-nya pertama diisi 1. Ya enggak? Ini 1. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya, ya. Nggak akan nakal gitu. Ya. Terus ketemu lagi di sini. Ya, nih. Ketemu di sini setelah dicetak, ketemu lagi N sama dengan N tambah 1. N-nya tadi sebelumnya berapa? 1. Diisi dengan 1 tambah 1. Berapa N sekarang? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Berapa N sekarang? N sekarang jadi 2. 2, betul. Ya, 2 N-nya sekarang. Jadi di sini kan 2. Tuh. Ya. Apakah N lebih kecil? Ya. Apakah N lebih kecil dari 10? Apakah 2 lebih kecil dari 10? Ya. Iya enggak? Ya, true or Ya. false? Ya, Iya, lebih cetak. kecil. Ya. Ya. Terus ditambah lagi 2 sama dengan 2 tambah 1 nih sekarang. 2 tambah 1. Berapa N? 3. 3. Ya, 3 di sini N-nya. 3. Ya. Nggak akan nakal. Terus aja dia ya sampai dengan anggap aja sampai dengan 8 deh, ya. Sampai 8 ya. Sampai dengan 8 ya. Ketika ke-8 ya, ketika ke-8 ya sini ketemu nih. 8 sama dengan 8 tambah 1. N kan jadi 9, ya enggak? Ya. Ya. Ya enggak? 9 Ya. ya. Tadinya yang tadi nih 8, ini 8 nih kan udah dicetak tuh. Udah dicetak nih ya. N sekarang itu 8 tambah 1 kan 9 ya. Naik lagi ke 9. atas. Apakah 9 lebih kecil dari 10? Iya. Ya, cetak lagi Ya. dia. Ya, sini 9. Ini nggak akan nakal. Ya enggak? Nah, Iya. sekarang 9 sama dengan 9 tambah 1. Berapa? 10. 10. Naik lagi ke atas. Apakah 10 lebih kecil dari 10? Tidak. Tidak. Makanya dicetaknya 9. Gitu loh. Ya, bukan 10 tuh. Ya. Itu maksudnya asbabulnya ya. Ya, asbabul kenapa nggak Berarti kalau dicetak mau 10? dapat Artinya kalau pengen dicetak. Hah? Ya, kalau mau gimana? dapat 10 harus 11 ya, Pak? Ya terserah kamu. Ya. Mau di sininya jadi 11, oke nggak masalah. Atau ininya mau diubah jadi sama dengan. Oh, Iya. Di situ aja. Ya, itu. Wah, jadi nambah nih. Ya, jadi nambah nih. Tuh. Oke ya, supaya untuk menghilangkan ini kan numpuk nih. Lihatin, ini penumpukan, ini kan hasil yang tadi sebelumnya. Ya, ini yang baru nih. Tuh, ada 10 kan. Nah, saya mau clear dulu deh supaya ini. Ya, saya clear dulu di sini. Ininya CMB 2 record. Record source record. Aduh, apa ya namanya? Lupa saya. CMD list dong. List 1 record set sama dengan ya. Ini maksudnya untuk ngilangin tadi supaya nggak bias hasilnya. Ya, 2. Oh, apa ini? Record source. Ya. Record
Nah, ini record source ya, bukan record set. Oke ya, saya klik ini. Ya, jadi supaya ini ya, supaya nanti nggak apa namanya, mana tadi? Ini form apa sih? Form 2. Gimana form 2? Oke, saya desain dulu. Ya. Oke. Ya, jadi 10 ya hasilnya ya. Tuh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Ya. Ya, jadi 10. Jadi yang dirubah apa? Ya. Yang dirubah itu adalah kamu boleh ngalah yang ini ya, atau ini yang ngalah. Kalau misalkan tetap kekeh pengen 10 ya udah lebih kecil sama dengan. Ya kalau misalkan angka yang mau berubah ya silahkan. Kan nilai pembanding yang berubah. Silahkan mau yang mana. Ini buat apa? Supaya nggak numpuk nanti hasilnya. Nggak numpuk gimana? Nih misalkan ya, saya nggak pakai. Misalkan saya nggak pakai ini. Nih ya. Lihat ya hasilnya. Nih, numpuk nggak? Nih, pertama tuh. Ini ada lagi tuh. Ini maksudnya numpuk itu hasilnya tuh. Tuh, numpuk lagi kan? Ya, jadi nggak kelihatan hasilnya. Ya, jadi saya menggunakan ini. Jadi dibersihin dulu gitu. Raw source-nya saya kosongkan gitu. Ya, sehingga hasilnya itu adalah ya, saya klik ini ya. Jadi apa namanya? Cuma ada 10 tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lagi. Nah, ya seperti itu. Saya nggak akan nakal, jadi saya nggak akan nakal. Oke, itu untuk dual. Ya sebetulnya juga ada loh lagu TK itu pakai looping ya. Tekotek-kotek, anak ayam ada 10, mati 1, sisa 9. Itu pakai looping loh. Ya, tekotek-kotek, anak ayam ada 9, mati 1, sisa 8. Tekotek-kotek, anak ayam ada 8, mati 1, sisa 7. Itu ada pakai looping gitu. Ya. Gimana caranya? Ya buat aja sendiri, ya. Pasti bisa itu. Oke, itu do while ya. Jadi do while ini ya, do while ini dia akan melaksanakan ya, dia akan melakukan apa? Melakukan ini ya. Melakukan apa namanya? Perbandingan ya. Ini jika bernilai true ya, akan dijalankan. Gitu. Ya. Kalau false, misalkan kayak tadi nih, saya kenapa tadi 9 ya? Apakah 10 lebih kecil dari 10? Tidak. Ya bahwa dia akan menjalankan skrip yang ada di bawah loop. Kalau toh ada ya, kalau toh ada skripnya. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya itu untuk while ya, untuk while. Lanjut ya. Sekarang sudah while, itu ada yang namanya do until. Nah, kalau do until itu kebalikan ya dari perulangan do while. Di mana perulangan do until ini akan menjalankan blok program di dalam perulangan tersebut selama kondisi yang dibandingkan tidak memenuhi syarat. Nah, ini kalau ini kebalikan. Jadi akan dijalankan apabila bernilai apa? Bernilai false. Ya, berbeda dengan apa namanya dual ya, dual itu bernilai true, kalau do until bernilai false yang akan dijalankannya ya. Nah, apa namanya, sintaknya seperti ini, do until kondisi ya, kemudian ekspresi ya, ekspresinya apa yang nanti akan dijalankan ya sampai dengan ke bawah. Kemudian kalau misalkan dia terpenuhi, balik lagi ke atas ya, ke sini. Kalau misalkan dia apa namanya terpenuhi, ke bawah, balik lagi ke atas. Kalau tidak terpenuhi, udah dia ke bawahnya, ke bawah dari perintah loop gitu ya. Oke. Jadi kalau dual bernilai true, kalau do until dia akan menjalankan apabila kondisinya bernilai false. Oke, contohnya ya, langsung aja deh saya ke skripnya lah ya. Ini kan apa namanya? Teorinya ya. Oke, balik ke mana? Nah, ya ini do while. Sekarang saya tambahkan tombol misalkan di sini ya. Sini misalkan CMD until
Ini do until. Ya. Nah, saya pengen mengeluarkan output sama seperti tadi ya, seperti do while ini. Ya, seperti do while ini. Mengeluarkan 9 ya, mengeluarkan 9. 9 apa? 9 tulisan saya nggak akan nakal gitu ya. Bagaimana? Ya ingat, do until itu akan dijalankan apabila kondisi bernilai false ya. Seperti itu. Oke. Misalkan di sini lagi n di sini as integer ya. N diisi dengan row source diisi kosong. Kemudian tadi apa? Do until ya. Do until. Nah, sini ya. Do until apa? Ya. Until n ya lebih apa? N lebih kecil, lebih besar. Lebih besar dari 10. Loop ya. Ininya sama ya. Kalau ini lebih kecil, kalau ini lebih besar. Ya kan kebalikan. Jadi lakukan sampai n lebih besar dari 10. Ya, lihat. N 1 sekarang. Apakah 1 lebih besar dari 10? Ya apa tidak? Ya. Tidak, ya. Otomatis dia akan jalankan di sini. Gitu. Oke, kita lihat hasilnya ya. Jadi bener enggaknya ya tinggal jalanin gitu ya. Ini do until. Tuh. Ya. Lah, kok sampai dengan 10 kalau do until? Kenapa? Ayo, kenapa coba? Ya, kita tinggal ubah aja. Di mana? Di sininya. Ya, di mana? Di sini ya. Ya. Apa? Lebih di sini. Di sini ya, lebih besar sama dengan seperti itu, ya. Oke. Do while, do until. Tuh. 9. Ya. Jadi saya sampaikan bahwasanya untuk do until ya, itu kebalikan dari do while. Ya, di mana kalau misalkan do while dia akan menjalankan apabila kondisinya bernilai benar. Tapi kalau misalkan do until dia akan menjalankan apabila nilainya bernilai salah gitu ya. Oke. Lanjut ya. Ini teorinya ya. Nah, kemudian selain tadi do while, do until ya, ada juga yang namanya loop while dan loop until. Nah, ya, bedanya beda dikit ini ya. Jadi kalau do while tadi ya itu akan menjalankan apabila kondisinya bernilai benar. Ya, tapi kalau misalkan ini ya, ini pun sama ya. Perulangan loop while itu hampir sama ya. Oh, baru masuk nih. Siapa nih? Nah, ini hampir sama dengan do while juga. Ya, cuma di mana akan melakukan perulangan secara terus-menerus selama suatu kondisi memenuhi bernilai true ya. Tetapi ada tetapi nih yang harus kalian pahami di sini, akan terlebih dahulu looping dijalankan minimal 1 kali sebelum diseleksi pada bagian block while. Seperti itu. Maksudnya apa? Dia enggak, kalau misalkan do while tadi kan sebelum dijalankan ya, dia diseleksi dulu di sini. Sorry, ini do until, do while ya. Dia diseleksi dulu di sini. Ya, jadi sebelum dijalankan ya, dia cek dulu benar atau enggak. Gitu loh. Tapi berbeda dengan while ya. Kalau loop while lihat do, jadi jalankan dulu. Gitu loh. Ya, jalankan dulu baru seleksi. Gitu. Artinya berarti ada minimal 1 kali ya dijalankan ya sebelum apa? Sebelum seleksi pada bagian block while. Di sini nih. Ya. Mau salah mau benar jalanin dulu. Ya, udah kelihatan benar ya lanjutin lagi. Kalau kelihatan salah ya sudah, udahan gitu loh. Ya, jadi dia nyoba dulu. Ya, kalau loop
loop while ya. Kalau loop until gimana? Ya sama ya. Jadi dia jalanin minimal 1 kali terus dicek kondisinya. Ya. Prinsipnya sama, dia akan menjalankan apabila kondisinya bernilai salah. Begitu. Ya. Loop until dengan loop while. Oke, contoh misalkan. Ya. Supaya lebih mantap gitu, lebih sakti gitu. Ya. Oke, ini desain dulu. Ya. Ini do until. Ini loop while. Ya. Ini loop while. Ya. Oke, ini name-nya misalkan while. Oke, kemudian event-nya kasih sini. Event-nya ya. Oke. Jadi dia pakai do ya gini ya, do. Tapi kita deklarasikan dulu sama kita pengen mengeluarkan output seperti tadi ya. Dim n as integer ya. Kemudian n sama dengan 1 ya. Kemudian di sini bersihkan dulu listnya ya supaya terlihat nanti hasilnya raw source. Dan selanjutnya di sini do ya. Loop while is ya, do. Ini saya copy paste aja ini. Nah, ya. Loop while. Ya. Loop while n lebih kecil sama dengan 10 kalau pengen menghasilkan 10. Ya. Coba kita jalankan misalkan mana tadi? Yang ini ya, saya jalankan. Hasilnya loop while ya, tetap ada 10. Ini nggak akan kelihatan. Kelihatannya gimana? Oke, ya kelihatannya seperti ini. Kalau misalkan dia akan menjalankan, misalkan ya, saya ubah nih di sininya. Nih, n lebih kecil dari 0. Ya, coba kamu cek deh. N kan 1, harusnya kan n itu nggak akan dijalankan kan? Ya, tapi dia dijalankan minimal 1 kali. Ya, seperti ini. Kenapa? Karena masalahnya seleksinya di akhir. Gitu. Oke, saya coba jalankan. Ya, loop while. Oh, ya. Saya nggak akan nakal. Berbeda dengan dual. Ya, nih kalau dual ya, saya ubah nih. Ya, kalau dual mana? Nah, dual saya ubah n lebih kecil dari 0. Ya, tol kecil sama dengan 0 ya di sini. Ini dual. Nih, nggak akan dijalankan sama sekali. Kenapa? Karena sebelum dijalankan ya. Sebelum dijalankan dia dicek dulu, berbeda dengan loop while. Jalanin dulu baru cek tuh. Minimal, makanya saya bilang tadi minimal 1 kali dijalankan karena posisi seleksinya itu ada di bagian bawah. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya loop until sekarang ya. Loop until. Ini loop until. Oke, ini name-nya saya ubah supaya terlihat nanti cmd loop until ya. Oke, kita kasih scriptnya di bagian event. Ya. Ini sama ya. Nah, seperti ini ya, cuma di sini loop until. Ya. Loop until misalkan di sini n-nya 1 while n misalkan lebih kecil sama dengan
apa namanya 10 misalkan ya. Oke, saya cek dulu ya hasilnya loop until saya nggak akan nakal. Oke, lihat dulu hasilnya. Jika N, ya ini dibalik ya, lebih besar sama dengan, kalau pengennya hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pantil ya, sampai dengan 9. Tuh. Ya, seperti itu. Tapi untuk ngeceknya kayak tadi ya, untuk ngeceknya kelihatan banget ya, kalau misalkan dia lebih besar ya dari 0. Misalkan. Ya, jadi seperti hanya dengan behavior atau perilaku dari loop until, dia akan menjalankan apabila kondisinya bernilai salah. Ya, lihat n sama dengan 1, do lakukan ya, dia akan otomatis akan lakukan dulu 1 nih, 1 saya nggak akan nakal, n sama dengan n plus 1, jadi 2 kan ya, 2 lebih besar sama dengan 0 nggak? Iya gitu, baru tuh keluar dia. Ya, harusnya kan kalau mau dijalanin ya harus bernilai false seperti itu. Sehingga hasilnya yang ini ya, loop until hanya akan keluar 1 meskipun kondisinya salah. Ingat karena di proses checkingnya itu adalah di bagian bawah ya. Proses checkingnya di bagian bawah sehingga menyebabkan apa namanya? Sehingga menyebabkan dia akan menjalankan minimal 1 kali. Ya, sehingga minimal dijalankan 1 kali seperti itu ya nih ya, Bapak, dan akan menjalankan minimal 1 kali ya. Bapak boleh lihat strip yang loop while tadi nggak? Saya ketinggalan. Oh gitu, bentar. Nah nih yang mana? Yang CMD loop while tadi. Loop while ini nih, ini loop while nih. Ya, Pak. Ini nanti recordnya di update kan Pak? Yang mana ini? Yang ini bukan? Ya, Pak. Ya, ini maksudnya kalau misalkan saya hilangkan itu nanti numpuk list box-nya. Hasilnya, hasil output dari beberapa tombol tadi numpuk gitu loh. Jadi saya bersihin dulu gitu loh. Ya, supaya nanti hasil dari list box-nya itu adalah sesuai dengan yang ada di sini gitu loh. Ya, ini maksudnya kenapa saya pakai ini. Ya, jadi untuk membersihin apa namanya? Item data yang ada pada list box. Oke, gimana? Sudah? Saya pause dulu ya. Nanti saya coba apa namanya? Upload ini ya. Supaya nanti kalian juga bisa apa namanya? Ngikutin gitu. Ya kalau mungkin saat ini takut kecepatan ya atau gimana gitu. Upload di YouTube ya Pak? Ya? Upload di YouTube. Iya. Yang kemarin juga Oke. saya ke YouTube ya, yang kemarin udah. Nanti yang ini pun saya akan Channelnya apa coba sih Pak? upload termasuk yang tadi. Nah, kan ada di itu saya itu kan, di slide saya ada itu. Copy paste aja di Oh iya channel. ya Pak. Kalau enggak Siap nyari siap. klik aja Zulkarnain Nur Syarif gitu. Nanti ada kok di sana. Ya fotonya yang foto yang di Ya slide Pak. itu loh. Soalnya ada 2 itu. Ya sengaja itu saya gunakan biasanya untuk apa ya? Nyimpen bahan ajar gitu loh. Takut misalkan ada mahasiswa yang ketinggalan kan. Nggak mungkin kan kalian suruh saya ngajar lagi gitu kan. Oke, gimana? Sudah selesai kah? Sok di itu dulu. Sambil dicoba dulu lah.
Ada yang mau coba share screen mungkin? Hasilnya, hasil dari script yang looping ini. Jangan-jangan cuma di saya doang gitu yang benernya. Bapak, ini saya udah berhasil, Pak. Boleh ditunjukkan? Cek. Bentar, Pak. Oke, bentar, Pak. Ayo Cek, tunjukin Cek. Ya, maaf. Ini, Pak. Coba lebih dekat lagi Cek. Gini, Pak. Jeng keluar. Oke, diklik. Yang Ya. ini do until, loop while, loop until. Oke, ya. Tinggal dipahami saja ya nanti apa gitu. Dan itu enggak semuanya harus dipakai kok ya, salah satu aja nantinya untuk kegiatan apa namanya? Bukan kegiatan, untuk ininya, penggunaannya gitu maksudnya. Ya. Oke, ya berarti bisa dilanjut ya? Ya, Pak. Oke, lanjut saya apa ini? Oke, saya lanjut ya. Saya screen dulu. Oke, loop until sudah ya. Oke, for sekarang satu lagi ya. Tadi do while, do until, loop while, loop until, satu lagi for ya. Nah, for ini digunakan untuk mengulang suatu perintah dalam jumlah yang ditentukan. Ya, ini seperti ini ya. Counternya sini ada ya, sampai dengan nilai akhirnya berapa ya. Kenaikan ya, kenaikan itu maksudnya mau kelipatan atau enggak ya. Kalau misalkan mau kelipatan ya berarti apa namanya, stepnya misalkan saya pengen hasil outputnya itu adalah 2, 4, 6 gitu ya, 8. Nah berarti kan stepnya itu harus Anda tambahkan ya 2 gitu ya. Kemudian next ya, apa nama variabel next counter. Nah, maksudnya next-nya itu apa nih variabelnya yang di sini? Ya misalnya kalau X ya berarti di sini next X gitu ya. Seperti itu, ini contoh misalkan ya. For int nilai itu 5 ya. Nilai step ini bisa diubah ya agar perulangan menaik kelipatan tertentu misalnya bisa jadi 2. Contoh misalkan int nilai sama dengan 1 to 5 step 2. Artinya berarti ini keluar outputnya 2, 4. Udah. Ya, kenapa kok 2 sampai 4 ya 6 kan nggak masuk ya, karena kan sampai 5. Seperti itu. Ya, kalau ini dia akan mengeluarkan message box dengan tulisan the value of x is. Nah, nilainya apa nih? Berarti 5 kali nih. Ya. The value of x is 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sampai dengan berapa? 5. Gitu. Ya, ada nilai akhirnya. Gitu. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Sini. Nah, ini tadi ya pembuatan list ya. Oke, saya contohkan dulu di sini. Masih ada apa namanya? Baru ya di sini for. Nah, button for cmd button for ya. Oke, kemudian eventnya dimasukkan. Oke, eventnya. Oke, kalau for ya sini misalkan dim i terserah ya, kalau variabel terserah ya, mau n mau i terserah, yang penting dideklarasikan. Misalkan dim i as integer ya, integer ya.
Pengulangan ini harus bilangan bulat ya, jangan double gitu ya, nggak boleh ya, harus integer bilangan bulat seperti byte ya, integer ya, seperti itu. Single ya. Oke, kemudian di sini menggunakan for. Ya, for i ya ini disebut dengan counternya di sini. Inisialisasi 1 sampai dengan berapa? 10 misalkan. Ya udah 10 step. Nah, tergantung stepnya mau ditambahin nggak. Kalau nggak ya udah usah. Defaultnya itu adalah penambahan 1 incrementnya. Ya. Next. I. Itu ya, masukkan ya. Ini list 1 add item stri ya plus ya sini saya berjanji tidak akan nakal. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat simpel ya kalau for ya gitu. Di sini cuma 3 baris ya, di sini berapa baris gitu ya, belum inisialisasi awalnya. Ini 1 ya, 2 3 4 5 kalau dia cuma 3 ya. Oke, di sini saya bersihkan dulu ya ininya apa namanya list box-nya ya, misalkan ini list 1 dot apa tadi record raw source equal 0 ya. Oke, misalkan di sini saya masukkan jangan 10 deh, 100 deh, atau misalkan 212 dah misalkan Guru Sableng. Oke, saya jalankan sini for ya, for klik. Terus udah jalan belum nih? Oh belum ya ternyata. Apa ini? Saya desain dulu. Ya. Wow. Mana tadi ya? Form apa tadi namanya? Nah ini. Oke, saya jalanin. Nah ini ya. For. Oh, ya. Banyak nih loopingnya. Nah. Ya. Oh iya ya. 2 kali ya saya ini ya. Oke. Sepertinya ada yang kurang di sini. Saya belum menggunakan apa namanya? Oh, udah ya. Next ya. Next udah bener ya. Sekiranya saya belum. Oke, hasilnya tadi sudah ya terlihat ya, ada sebanyak 21.2. 212 tuh. Ya. 1 2 3 4 seperti loop ya. Do for. Nah, ini for agak for ini agak lama. Kenapa agak lama? Karena ya dia kan dari 1 sampai dengan 212 gitu. Jadi proses nunggunya agak lama, berbeda dengan do while ya. Do while ini kan kondisinya tidak terpenuhi, do until itu cuma 9 ya, loop while cuma 1, loop until cuma 1, for itu agak lama nih muncul di sini. Kenapa? Karena loopnya pengulangannya dilakukan sebanyak 212 kali. Tuh. Gitu. Ya. Seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Itu untuk apa namanya? For. Ya, saya ulangi, kita dalam VBA itu ada 5 ya, ada apa namanya? Do while, do until, loop while, loop until, and once more for. Ya, satu lagi adalah for. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi. Ini berapa menit lagi nih? Saya sampai jam 11 kan ya? Bapak, saya mau tanya 15 menit lagi, Pak. 15 menit Ya. lagi. Iya. Enggak, silakan. Siapa yang mau tanya Pak, tadi? Indah, Pak. Yuk, kenapa Ini Indah? tadi saya udah masukin skripnya. Di 2 nih, Pak, saya Betul 02 Lin. Boleh ditunjukin dah? Ini, Pak. Di share screen saja. Oh, kamu di situ ya. Kelihatan nggak, Pak? Terus? Ini kan di 2 agak deket ya? Pak. Kurang jelas dah. Tuh, nggak lihat tuh. Jelasin dikit Iya, aja. terus? Bentar, Pak. Saya terangin dulu. Kelihatan nggak, Pak? Ya, sedikit sih. Ya, nggak apa-apa. Jangan Coba. pakai flash. Masih buram. Ini tetap nggak kelihatan ya? Nah. Ya, agak mending lah. Kenapa itu? Apanya yang bening, Pak? Sorry.
Tapi kok di Adil sama Lupel nggak bisa sih? Ini benar gak Pak yang Lupel itu cuma satu ya? Ya tergantung dari kondisinya, Mbak. Lihat dulu kondisinya seperti apa. Ya harusnya sih benar gitu. Nah, Jadinya saya salah ya Pak? enggak salah. Kalau salah mah di penjara kok. Isi Indah mana itu kok lenyap itu? Bentar Pak, lagi diganti Ya. dulu. Pisang? Pisang? Tuh kan kalau boncengan kagak pakai BH kurang ini. Duduknya jadi miring-miring. Ya udah kali ini. Enggak. Alah. Kok sepi? Halo? Jaringan kayaknya. Anda? Oh, nunggu ini. Wah, lenyap dia. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siapa yang nanya? Nano? Erlangga tadi Pak yang ngomong. Ya, apa enggak? Silakan yang mau nanya. Ya, lenyap juga tuh yang mau nanya. Oke, untuk yang ini, untuk materi yang list nih sama list box ini ya, nanti saya lanjutkan di minggu depan ya, karena ini penting banget nih untuk harus saya jelaskan gitu ya. Khawatir nanti terputus tiba-tiba jam 11 kayak kemarin ujung-ujung terputus itu. Ya. Iya Pak. Nah, yang kalian kerjakan ya, nanti yang kalian kerjakan itu adalah yang ini ya, yang bagian ini nih, praktek desain ini nih. Ya, chapter 4, math quiz. Ya. Ya, ini pertama desain form ya, kemudian apa namanya? Propertinya diatur, kemudian apa namanya? Pengkodeannya ini ya, lakukan pengkodean. Kemudian ini untuk tombol startnya ya. Kemudian apa namanya? Ya itu aja sih sebetulnya ya. Itu saja prakteknya. Jadi yang Anda kerjakan yang ini jangan dulu ya. Nanti saya akan coba jelaskan untuk di minggu depan ya, untuk apa namanya, untuk list dan combo box ini, karena nantinya ke depan ini pasti akan dipakai dalam apa namanya, pemrograman database-nya seperti itu ya. Jadi tugas kalian itu hanya pada bagian apa namanya, pada bagian ini saja ya. Nih, yang ada kata kunci prakteknya. Ya. Gitu, Anda kerjakan ya. Nanti Anda apa namanya? Nanti Anda upload ya ke link yang sudah saya apa namanya itu sudah saya siapkan tadi di bagian chat ya, upload ke sana dan materinya pun ada di sana seperti itu ya. Nanti untuk apa namanya, untuk link videonya nanti akan saya sampaikan ya, atau nanti akan saya sampaikan ke salah satu dari kalian yang sudah WA ya. Lagi ngejum dulu nih. Oke, ada pertanyaan mungkin? Pak, ini tugasnya nanti sesuai langkah-langkah yang ada ya Pak? Iya. Yes, sesuai dengan langkah-langkah yang ada, nggak usah mikir ya. Nanti aja mikirnya pas UAS. Iya, paling lambat ya. Biasa ya Pak, hari Sabtu ya? Ya, hari Sabtu. Ya, saya kasih waktunya panjang banget tuh. Ya, jangan sampai terlewatkan ya, karena saya tahu UTS-nya nilainya kan pasti bagus-bagus ya UTS-nya gitu. Nilainya 9 gitu kan, pasti nilainya 10 gitu dari 100 loh. Iya Pak, berarti jadi, kurangnya jauh juga. Ya makanya ya, jadi untuk menutupi lah daripada apa sih namanya, saya buat ujian ini lagi perbaikan, khawatirnya sama saja hasilnya, mendingan kalian apa namanya, tugas Pak ya, tugas aja yang tiap apa namanya itu tiap pertemuan kan saya sudah ngasih tuh ya kan ya. Nah itu Anda kerjakan tuh. Jadi kalau misalkan udah lewat seminggu ya, saya biasanya matikan tuh linknya
Ya, jadi kalau bisa seminggu itu ya Sabtu lah ya, paling terakhir itu Sabtu ya, kalian harus sudah selesai gitu. Karena kan itu Anda nggak harus mikir ya, sudah ada di apa namanya di langkah-langkahnya sudah ada di dalam. Oke, sampai sini saya rasa ya karena kalau dilanjutin juga khawatir ini apa namanya nggak cukup materinya. Ya. Gunakan. Ada pertanyaan silahkan sebelum ditutup, ada waktu 7 menit. Dita? Nggak ada, Pak. Ya ada. No, sir. Nah. Nano? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak, No? Oh, tidak, Pak. Ya. Indah? Insya Allah, Pak. Tidak, Pak. Udah ya. Oke, Rima? Nggak ada? Ada. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk tatap muka hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Slide-nya untuk linknya tadi ya, silakan di copy, jangan sampai lupa. Kalau misalkan Iya, sudah, Pak, sudah. sudah ya, sudah Ya. pastinya sudah terhubung ya ke cloud saya, ke saya. Oke, makasih atas perhatiannya. Salam, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.